Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal SKB keperawatan. Kali ini kita akan membahas 10 soal tentang SKB keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut ini yang termasuk ke dalam metode kontrasepsi modern adalah A. Coitus interruptus, B. Amenorea laktasi, C. Senggama terputus, D. Kondom, atau E. Semua salah. Nah, jawabannya adalah yang D ya, kondom. Tentu saja teman-teman ini sudah tahu. Soal nomor 2. Saat memasang kateter urin, seorang pasien laki-laki ketika masuk kurang lebih 12 cm, klien merasa ada tahanan dan tampak menahan sakit. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? A. Menganjurkan klien menarik nafas dalam, B. Berhenti memasukkan kateter, C. Sedikit menegakkan penis sambil terus memasukkan kateter, D. Tetap mendorong ujung kateter hingga masuk, atau E. Keluarkan selang kateter lalu memasukkan kembali. Oke, di sini yang merasa ada tahanan dan tampak menahan sakit adalah kliennya ya. Jadi perawat yang memasangnya itu tidak merasakan ada tahanan, hanya pasiennya saja yang merasakan ada tahanan. Jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah yang A. Menganjurkan klien menarik nafas dalam. Oke, soal yang ketiga. Seorang laki-laki 17 tahun ditusuk ketika sedang tawuran dan segera dilarikan ke UGD. Tidak didapati benda tertancap pada dada pasien, namun tampak gelembung udara dari luka sebesar 2 cm pada dada kiri. Pasien tampak pucat dan gelisah, nadi 110 kali per menit, RR 30 kali per menit, tekanan darah 100/60 mm Hg. Sebagai perawat, tindakan apa yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasang kasa plester 3 sisi, B. Needle tracheostomy, C. Perikardiosintesis, D. Chest tube, atau E. Balut tekan. Di sini pasiennya tuh tertusuk, kemudian tidak ada benda yang menusuk, tapi ada gelembung udara ya, tampak seperti gelembung udara. Berarti pasien ini menderita open pneumotoraks, jadi dadanya berlubang, dada di sebelah kiri ya. Maka tindakan yang harus kita lakukan adalah yang A. Memasang kasa plester 3 sisi. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya di sini ada lubang, kemudian kita tutup pakai kasa segi 4 atau kotak. Nah, kita plester 3 sisi. Yang satu sisinya dibiarkan terbuka. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan udara dari dalam, tapi udara dari luar tidak bisa masuk ke rongga toraks. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam rangka mencapai hidup sehat serta mengurangi angka kematian ibu, maka diperlukan pelayanan kesehatan ibu. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam pelayanan kesehatan ibu adalah A. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja, B. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan, C. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual, D. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi, atau E. Pelayanan lanjut usia. Ya, sudah cukup jelas ya di sini. Jawabannya adalah yang E, yang tidak termasuk ke dalam pelayanan kesehatan ibu, pelayanan lanjut usia. Karena di pelayanan lanjut usia itu tidak hanya ibu saja ya, ada laki-laki juga. Lanjut ke soal nomor 5. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Definisi keperawatan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor A. 38 Tahun 2014, B. 39 Tahun 2014, C. Nomor 40 Tahun 2016, atau D. Nomor 42 Tahun 2016. Ya, Undang-Undang Keperawatan terdapat dalam nomor 38 tahun 2014. Di sana terdapat hak dan kewajiban keperawatan dan lain-lain. Lengkap isinya di sana. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Yang tidak termasuk ke dalam pendidikan master dan spesialis dalam bidang keperawatan adalah A. Spesialis keperawatan masyarakat,
B. Spesialis keperawatan jiwa, C. Spesialis keperawatan anak, atau D. Spesialis keperawatan maternitas. Nah, yang tidak termasuk ke dalam pendidikan master dalam keperawatan adalah yang A. Spesialis keperawatan masyarakat. Ada juga spesialis keperawatan komunitas atau kesehatan masyarakat. Oke, soal nomor 7. Suatu profesi yang difokuskan dalam perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi dinamakan A. Dokter, B. Dukun, C. Perawat, atau D. Mantri. Nah, jawabannya cukup jelas ya. Jawabannya adalah yang C. Perawat. Oke, soal nomor 8. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus atau spesialis dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan dari A. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan masyarakat dan sosial, B. Ilmu keperawatan serta ilmu kedokteran, C. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan sosial, atau D. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan masyarakat dan sosial. Oke, soal nomor 9. Pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan adalah A. Isolasi, B. Karantina, C. Karantina rumah sakit, atau D. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau E. Karantina rumah. Nah, di sini kata kuncinya adalah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya itu rumah sakit. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu isolasi. Ini dilakukan kepada pasien contohnya yang misalnya penularannya sangat tinggi. Kalau sekarang kan ada COVID-19. Kalau sebelumnya ada contohnya itu seperti TBC, itu pasiennya harus diisolasi sendiri. Soal nomor 10. Undang-undang tentang kekarantinaan tertuang dalam A. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2017, C. Undang-Undang nomor 6 tahun 2019, atau D. Undang-Undang nomor 26 tahun 2018, atau E. Undang-Undang nomor 6 tahun 2019. Nah, Undang-Undang kekarantinaan tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Jawabannya yang A. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada yang salah atau masukan silakan tulis di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di episode 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.